Disiarkan dari jantung hutan keluarga Taman Liar bersama saya Glenn Dinos dan sejawat saya Fabianus. siap menerkam titik-titik jenuhmu di Opera Sabun. Cikir. Apa kabar buat warga-warga liar di sana? Ya, apa kabar teman-teman semua? Sudah lama tidak mendengarkan kita ya. Iya betul, sehat semua di sana kan ya? Iya, sehat-sehat, bagus lah. Kita mau memastikan bahwa ini podcast audio, Betul. tidak mesti didengarkan sambil diam. Ya kamu bisa dengerin sambil masak, Iya ya. sambil nyuci. Sambil nyetir ya. Iya. Kalau mau tabrakan, Kalau mau tabrakan, nyetir silakan lah, bawa ya motor, bawa mobil. boleh silakan. Ini sebenarnya bentuk kepedulian kita, Glenn. Kita benar-benar menghibur kalian tanpa Iya. harus kalian lihat. Kita ini apa sih kurangnya kita? Kita Itu betul. kita lelaki penghibur. Lelaki penghibur. Kita nggak dibayar. Kalau biasanya kan kupu-kupu malam, kita kupu-kupu pagi siang malam. Pagi siang malam kita selalu ada untuk kalian. Betul. Tapi sebelum masuk ke materi kita, Glenn, kali ini kemarin kita ada kabar duka ya berarti ya. Iya, kabar duka lah. Kita rekaman tanggal 22. Iya. Dan kemarin kalau nggak salah ya, kemarinnya tuh ada Ya, kemarin. berita breaking news, yaitu gempa berkekuatan 4,6 di Bekasi, kalian ya. Di Bekasi itu, di Bekasi. Nah, ya dari kita sih cuman pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau hati-hati aja ya, tetap waspada. Terus mulai buka juga ini peringatan bencana. Aktifin juga hal-hal yang berbau peringatan dari BMKG kan ada tuh ya. Atau enggak bunyiin apa kek. Mulai beli-beli furnitur tahan gempa, tahan reruntuhan gitu. Kayak biasa kan orang-orang kalau misalkan ada gempa berlindung di bawah meja. Ya, betul. Berlindung di bawah kasur boleh. Ya, boleh. Di bawah kaki ibu nggak boleh. Iya, soalnya ibu juga mau lari keluar. Ibu juga panik, adek. Ibu juga panik. Ibu pun panik kalau gempa. Kau nggak bawa. Untuk saat itu tidak itu, boleh berlindung di bawah jangan kaki ibu ya. Iya. Walaupun kaki ibu sesuci apapun ya. Iya, betul. Jangan berlindung di situ dulu. Karena ini sedang gempa. Ya, fokus lari dulu aja. Kalau gempa tuh kadang-kadang mikirin diri sendiri lebih penting kan. Iya sih, memang sih. Tapi kalau di di Korea Utara, karena itu kan beda lagi kan itu. Maksudnya walaupun ada kebakaran, gempa atau apa, pokoknya yang dipikirin tuh harus foto ini ya. Foto ya betul. Foto presiden dan presiden yang dulu yang sebelum-sebelumnya. Karena itu kan satu keturunan keluarga. Iya, semua satu kan? keturunan itu. Selamatin. Jadi nyawa kamu di sana tidak seberharga itu, teman-teman. Nih bayangin, Glenn, kalau misalkan lagi gempa, berlindungnya bukan di bawah meja, tapi di bawah kaki ibu. Ini gempa nih. Ibu, angkat kakimu. Up gitu. Oh. Ditaruh di atas kepala biar aman sih. Ya itu sedikit ini ya, Glenn, tips sedikit. Oh, ada juga tips. Ini nggak tahu ya. Baca di X, di Twitter. Ya. Katanya kalau mau info-info gempa, bukan mau info-info gempa ya, maksudnya kalau ada gempa itu tuh info gempa tuh pre-order ya maksudnya. enggak, maksudnya tuh kalau gempa tuh bisa cepet tuh liatnya di Twitter daripada di BMKG. Sumpah, ada yang komen gitu. Itu lucu banget. Oh iya. Tapi memang banyak beberapa tuh komen gitu. Di Twitter tuh lebih update ya? Iya, update-nya tuh. Ya kan BMKG-nya nyelamatin diri dulu kan? BMKG Bekasi kemarin. Iya. Ya kalau ini info serius nih, Glenn ya. Jadi katanya gempa yang kemarin berkekuatan 4,6 itu merupakan gempa
apa ya? Semacam pembuka untuk gempa-gempa berikutnya. Karena Waduh, anjing. tapi serius, itu kan ada di sesar Lembang kalau nggak salah. Ya. Anjing panik, Cok. Itu gempa yang Bekasi kemarin 4,6 tuh kayak baru awal gitu. Karena setelah itu ada gempa susulan, kalau aing baca tadi 13 gempa setelahnya. Paling gede 3,9 skala Richter, paling kecil 1,9 kalau nggak salah, 1,6 gitu. Nah itu hati-hati juga lah buat teman-teman, jaga diri. Ya, terutama yang rumahnya dekat ini, Sesar Lembang. Iya, Sesar Lembang tuh Mas Adi. Mas Adi. Ya kita juga kena, Cok. Kita jangan Saya kan jauh, Pak. Rumah saya jauh. dampak, Cok. Padahal orang kena, aing kena tuh. Iya. Beneran itu. Itulah, hati-hati ya teman-teman untuk kita semua yang terutama yang ada di Bandung Barat terutama. Iya, terutama Bandung Barat. Oke, lanjut Glenn. Nah, buat yang kedua ini ada pertanyaan dari warga liar. Betul. Buat episode selanjutnya bahas politik dong, blok. Wah, digoblokin kita. Ya, kita Gimana ya Glenn? Kalau bahas politik teh kita teh bisa ya. iya, kita mumpuni lah. Kita bisa. Kita bisa bahas politik. Zuman kan? Habis bahas ininya bisa enggak nanti melanjutkan hari-hari ini? Iya. Biasa kita rekaman hai upload. Habis bahas politik kan rekaman diam dulu, berpikir dulu. Bisa nggak ya nanti? Bisa nggak ya? Lagi. Melanjutkan hidup. Soalnya bahas politik nih akhir-akhir ini politik lagi mantep Glenn. Wah, anjing ini gila ini. Anjing, apa ya? Hari ini apa? Belakangan ini sedang ada-ada aja ini sumpah. Iya, negara. Kalau lihat-lihat di media sosial ya. Awal kita tahu DPR buat ulah lagi nih kemarin nih. Ya, DPR ada aja ulahnya. Ada aja. Ya udahlah. Dan info terbaru tanggal 25 orang-orang bakal ini ya Glenn ya. Bakal beraksi. Kita juga nggak tahu itu benar atau enggak, tapi kalau benar ya kita tunggulah hasilnya. Iya, kita pengen hasil yang terbaik sebagai rakyat ya. Sebagai rakyat, benar. Oke Glenn, tadi kita udah menolak mentah-mentah kalau kita bahas politik ya. Iya. Karena bahas politik itu tidak akan membuat kamu apa ya bahasanya, berhasil dalam mendekati perempuan. Iya nggak? Iya. Kalau misalkan lagi PDKT nih, PDKT nih di umur kita kan banyak banget ya PDKT. Iya. Terus baru awal ketemu ngobrol bahasnya politik. Ya nggak asik pasti. Yang nggak asik Pasti dong. nggak asik lah. Kalau baru ketemu nih paling bahas-bahas yang santai-santai dulu. Santai-santai. Bareng diselipin sedikit-sedikit gombalan. Gombalan maut. Gombalan yang keluar dari mulut manismu. Ya, betul sekali. Materi kali ini kita akan membahas gombalan-gombalan yang sering dipakai di kaula muda. Di kaula muda. Hari ini kita bakal bahas gombalan-gombalan maut. Sikat Glenn. Sikat baju mas. Sikat baju. Nih buat yang pertama nih. Nih gombalan tuh kan sebenarnya ada jenis-jenisnya guys. Betul, kita udah ngerangkum dari banyak gombalan kita rangkum 3. Nah, ini yang pertama nih jenisnya pantun. Gombalan pantun. Nih, mungkin kalau pantun mah apa yang ya gitu aja kayak kita belajar pantun waktu pelajaran bahasa Indonesia ya. Rima, ABAB, sampiran. BAB BABA. Ya. Ada isi, ada sampiran. Ya, ada isi, ada sampiran gitulah. Nah, mungkin kita aku ngasih contoh satu. Ini contoh pantun yang lurus-lurus aja ini. Oh, ini pantun lurus. Oke. Ini bisa dipraktekkan ke teman-teman kalau mau deketin cewek ya Glenn ya. Coba Glenn. Coba. Ikan patin nelan paku. Cakep. Yakin gak kangen aku. Itu dia. Ini kalau aing jadi ceweknya 1 sampai 10, 8 aing muntah-muntah ini. Bangsa. Tapi aing punya yang apa sih namanya teh? Apa? Premium bukan? Apa sih anjing bahasanya? Yang tingkatannya lebih bagus.
Enggak, jadi kayak kan ini kan kan kalau pantun biasanya si orangnya jawab cakep. Nah. Oh. Nah, dari situ kita membuat gombalannya. Jadi contohnya kan ini coba. ikan pati nelen paku. Cakep. Kamu dong cakep. Bisa itu kayak gitu, bisa itu kayak 1 sampai 10 mah 10 itu. 10. Aing kasih 10 ya. Mantap. No, enggak muntah ini mah. 10 peluk ini mah. Nah, tapi kalau pantun jangan coba-coba yang asal juga ya maksudnya. Maksudnya jangan coba-coba yang asal maksudnya. Nah, contohnya nih. Contoh. Gimana Glenn? Penggalang memakai kacu. Cakep. Pulang lewat Gading Serpong. Cakep. Hai kamu yang lucu, sini dong aku sepong. Ya Pak. Sebenarnya anjing ini sebenarnya pantunnya buat Cowok ke cowok anjing. enggak goblok bukan Anjing itu. Ini dong aku sepung dia kan cowok. ya enggak. Ya, tapi kan buat enggak anjing ini tuh apa? Gimana? Pantunnya tuh sebenarnya buat cewek ke cowok sebenarnya. Oh ceweknya yang ngomong. Iya, Pak. Itu berarti ceweknya ini banget ya. Iya anjing. Hyper anjing ceweknya. Ya anjing. Ya kan apa? Orang di akhirnya aja seperti ini bahasanya. Masa ya cowok ke cowok anjing. Aneh anjing, gay. Makanya kalau ngasih pantun apalagi PDKT mah yang ini aja, yang normal-normal aja gitu. Jangan dibelok-belokin. Ini mah kayaknya ya pantun yang tadi. Ini kayaknya udah di tahap-tahap suami istri boleh. Iya, boleh. Istri boleh. Boleh, suami istri boleh ya, boleh. Pacaran yang Living together udah lama boleh. Ya, tunangan boleh, tunangan. belum tunangan mah belum, Cok. Jangan dulu, Cok. Tapi living together banget tanya living tunangan anjing. Iya. Living together Living udah ada together. kepastian anjing. Iya anjing. Living together sebenarnya numpang aja sebenarnya. Sumpah Cok sebenarnya. Biar hemat aja anjing jadi bagi dua aja. Living together teh bahasa bagus dari kumpul kebo goblok. Tolol anjing. Bahasa jaksel. Tai anjing. Bahasa modern. Bilang aja mau mesum kalian. Living together. Fuck anjing. Nih, selanjutnya Glenn. Jenis-jenis gombalan yang lainnya. Ada jenis gombalan pertanyaan. Jadi ini yang tipenya kayak pertanyaan-pertanyaan gitu. Misalkan, bapak kamu tukang pintu ya? Nah, biasanya ceweknya kan ngejawab. Kok tahu? Kok tahu jawabannya? Terus kita bilang, karena kamu telah mengetuk pintu hatiku. Nah gitu. Nah, tapi itu sebenarnya gombalan yang gak logis kan? Kalau dipikir-pikir ya. Karena Lihat kalimat pertamanya pertanyaannya. Bapak kamu tukang pintu. Yang ditanya kan bapak kamu. bapaknya ya? Bapaknya yang ditanya. Kenapa jadi dianya yang bisa ngetuk pintu hati kita coba? Harusnya bapaknya yang ngetuk hati kita goblok. Tok gitu. Knock who's there? My father. Tapi iya sih, walaupun memang gak logis tapi selalu ampuh gitu. Tapi itu gombalan yang ampuh lah. Ampuh dan sering-sering dipakai oleh biasanya artis-artis kalau lagi ada apa ya sketsa lawak ya pakainya tuh bapak kamu tukang ini ya. Itu pasti spesifik bapak kamu tukang. Tukang ya. Pasti tukang, Cok. Orang-orang yang bapaknya rada bagusan dikit nih kerjanya gak bisa anjing, Cok. Kayak bapak wakil kamu. menteri gitu. Ya itulah ya tukang lah. Harus Lebih ke tukang, ya? Iya harus Harus tukang. tukang, Cok. Jadi masuk gitu. Karena udah dari sananya tuh gitu ya. Bapak kamu astronot ya? Susah, Cok. Susah. Bawanya kemana coba apa? Bapak kamu astronot ya? Kok tahu? Karena kamu telah membuat galaksi di hatiku. Bisa. LA Galaxy itu. Bisa. Ada Beckham. Ibrahimovic. Bernadesi. Nih kalau di gombalan yang pertanyaan, jangan pernah sekali-sekali nanya pekerjaan yang terlalu random, Glenn. Iya maksudnya
mungkin tukang tapi masih yang masuk akal gitu. Masuk akal, Masih yang sehari-hari itu ada gitu. Tukang sate masih bisa tukang Iya, sate. bisa. Tukang pintu tadi tukang boleh. pintu boleh. Tapi jangan sampai kamu nanya, bapak kamu tukang gali kubur ya? Ya. Iya bener kemarin tuh ke kubur palanya setengah. Ketanam. Ketanam Pak. Palanya ketanam. Nah, janganlah ya yang terlalu random. Jangan terlalu random nanyanya. Emang sih ini kan pertanyaannya sebenarnya diplesetin kan. Iya, sebenarnya diplesetin. Tapi ya jangan terlalu pleset banget gitu. Jangan kepleset banget. Ini keplesetnya jauh banget gitu sampai depan pagar. Nah, itu jangan. Jangan lah ya. Hati-hati juga salah nanya. Misal Misal apa nih? Kalau salah nanya. Bapak kamu lulusan UGM ya? Kenapa emangnya? Ya. Coba lihat dulu ijazahnya dong. Ya. Loh, kan ini untuk ngebuktiin aja. Iya, siapa tahu kan nggak ada ijazah UGM-nya mungkin ITB mungkin kan. Mungkin beneran Mungkin ITB. ITB Iya. atau IPB nggak tahu Bogor nggak ada yang tahu gitu. Yang penting maksudnya make sure aja. Ya kalau emang lulus ya tunjukin aja nggak sih? Iya. Mulai berani dilihat-lihat episode ini. Iya, nggak apa-apa lah, ya udahlah gimana lagi. Selanjutnya harus lihat juga situasi Glenn. Situasi. Iya, Jangan asal gitu kan. Bener, kalau pakai gombalan pertanyaan harus lihat situasi sekitar dulu nih. Seenggaknya yang happening baru-baru ini. Contoh. Bapak kamu tukang sate ya? Kok tahu? Jawabnya apa gini? Kenapa emangnya? Bapak kamu tukang sate ya? Kenapa emangnya? Enggak, bapakku bukan tukang sate. Orang 19 juta lapangan pekerjaan aja nggak ada. Bapaknya nggak dikasih 19 juta lapangan pekerjaan. Tukang Yang dijanjikan itu. bapakku pengangguran. Aduh. Bapak Iya. kamu anggota DPR ya? Hati-hati goblok tanggal 25. Demo besar-besaran. Ya, lihat situasi lah. Betul. Betul ya. Jangan asal gitu. Asal apa ya? Asal nanya, asal ceplos gitu. Apalagi baru PDKT kan nanti ilfil ya. Iya, itu juga Ceweknya bisa ilfil lah ya. iya nambah peluang gagal mana kan gitu, kayak gitu. Nah, terakhir juga nih Glenn, kalau lagi gombalan yang tipenya pertanyaan tadi, kalau menurut kita berdua sangat disarankan kamu untuk riset dulu Riset. pekerjaan keluarganya, Iya, bapak ibunya, kakek neneknya. Lebih baik riset sebelum kamu ngegombal ya. Karena takutnya tiba-tiba yang kamu deketin ini ceweknya orang terpandang Glenn. Iya. Yang pekerjaan bapaknya ini semua orang tahu gitu. Misalkan kita deketin kita misalkan aing nih Berdua nih kita deketinnya berdua. rebutan aja gitu mah. Misalkan aing deketin Satin Zaneta. Siapa yang enggak tahu Satin Siapa Zaneta, yang nggak bro? tahu Satin Zaneta, bro? Tapi ternyata aing enggak tahu bapaknya nih siapa nih Satin nggak tahu Zaneta. siapa nih bapaknya nih. Misal Satin, bapak kamu pegawai pom bensin ya? Pasti Satinnya ngomong, apa sih? Bapakku kan Abimana Arya Satya, serigala terakhir. Serigala terakhir, Gundala Putra Petir. Iya. Kan malu ya kalau kayak gitu ya. Iya. Seenggaknya tahu background keluarganya dulu kan. Ya riset lah. Jadi misal bapaknya apa, jadi kita bisa ngegombalinnya tuh bener pas gitu dari pekerjaan bapaknya yang tepat asli, sasaran tepat gitu. sasaran. Betul. Bapak kamu presiden ke-7 ya? Ternyata yang digombalin Gibran. Anak Jokowi kan cowok semua. Iya, anaknya cowok semua gitu. Nah, ini selanjutnya ada yang ketiga, jenis gombalannya itu perumpamaan, mengumpamakan. Seolah-olah ya. Ya. Contohnya gimana Glenn? Nih contohnya, kalau aku jadi HP, aku bakal lowbat. Soalnya energiku habis mikirin kamu terus. Itu dia. Gitu loh. Ya itu bagus sih, bisa dipakai buat apa ya? Buat PDKT bisa. Kalau perumpamaan kan kayak apa ya? Mengumpamakan diri kamu tuh sebagai apa? Iya. Terus
nanti akhirnya tuh berhubungan dengan dengan si wanitanya ini, Iya. lawan jenisnya. ini kalau kita lihat rumusnya ini dia pakai perumpamaan benda, Glenn. Mm-mm. Ini kalau jadi HP, Kalau jadi wifi, jadi apa? iya. Tapi jangan pernah pakai gombalan perumpamaan ini dengan benda-benda yang terlalu absurd juga, Glenn. Iya, jangan itu ya, jangan ya. Bukan, sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Boleh aja sih, tapi susah mikirnya anjing. Kasihan di kalian anjing ya, gitu. Cok. Pressure anjing. Iya, Cok. Siapa pengen yang lucu gitu misalnya. Kayak barangnya tuh udah lucu, misal apa kunci 11 lah tuh, semen holsim atau apa gunting sunat, gunting rumput, Keranda. keranda mayat, signatur, rokok signatur, atau mungkin kondom Fiesta. Ya kan boleh, cuman kan susah aja anjing mikirnya apa ini. Kamu misal kalau aku jadi kunci 11, aku bakal apa coba? Bakal apa kamu? Susah. Bakal ada di bengkel terus apa? Ternyata emang kamu montir sih. Memang bagus, montir, ternyata abeng bagus. anak bengkel gitu. Abeng ternyata. Ya. Kalau aku kunci 11 kayaknya Oh, aku punya. Gimana, Aku coba? kepikiran. Kayaknya kalau aku jadi kunci 11, aku bentar lupa. Kalau aku jadi kunci 11, kamu jadi kunci 12-nya. kenapa? Biar kita 11-12. Jadi nggak ada bedanya kita. Itu dia. Itu yang ada di pikiran aing sumpah. Biar kita nggak ada bedanya 11-12 lah, cocok kita kayak gitu. Nah, Tadi kita udah apa ya, Glenn udah nyebutin jenis-jenis gombalan ya. Sebenarnya ada banyak, tapi kita rangkum jadi 3 jenis gombalan yang sering dipakai. Ini aing nanya ke Sia dari 3 tadi atau enggak dari gombalan yang lain lah, dari jenis gombalan yang lain. Sia paling sering pakai jenis gombalan yang gimana? aing tuh ada kalau ada saatnya tuh lagi makan atau enggak lagi minum yang manis tapi Siapa yang minum siapa? si ceweknya. Oh, si ceweknya yang minum. Oke. Terus mungkin ini bisa dipakai kalau dia bilang, "Wih, respon dia terhadap minuman atau makanan ini itu kurang manis atau terlalu manis." Jadi kalau manisnya pas mah jangan. Tapi sebenarnya bisa juga, paham, Mungkin paham. gini kalau di simulasikan kayak misalnya si ceweknya minum, dia minum Mabok? Enggak, bukan goblok bukan. Deketinnya di mana? Harus ada Ya, latarnya dulu. Minum ini anggur merah gitu. Enggak. Misalnya minum apalah jus gitu yang buah-buah yang manis gitu kayak jambu atau apa ya, apel kayak gitu. Ya. Terus mungkin respon dia terlalu manis ini apa jusnya. Nah, aing tuh selalu jawab. Gimana? Aing pasti bilang, kemanisannya itu gara-gara sia lihat aing. Oh, ya. Itu berarti triknya? Kalau aing ya. Trik ya Itu berarti gombalannya itu terhadap diri sendiri ya? enggak juga sih. Jadi kayak dia kemanisan. Maksudnya Ini maksudnya Sia yang ngerasain si ceweknya ya? enggak gitu goblok. Gimana, Cok? Ya maksudnya kayak apa ya? Si ceweknya teh kemanisan terus dia teh ngeliatin aing gitu. Jadi ya gitulah. Oh iya, kemanisan. Jakarta. Kebayoran. Kemanggisan goblok. Anjing aing lupa goblok. Aduh anjing. Glenn. Kan gombalan tuh apa ya? Unsur penting dalam PDKT kan. Itu tuh gombalan itu menentukan maneh itu bakal diterima apa enggak nantinya. Iya. Jadi kita akan berbaik hati untuk memberikan tips and trick menggombal yang benar. Ini para ahli sudah membuktikan. Survei membuktikan ini. Tukul berarti. Aduh. Trik dan tips untuk menggombal yang benar adalah yang pertama, pastiin kalau maneh punya gebetan dulu. Jangan sampai maneh udah siapin nih gombalannya,
Tapi ternyata mana emang gak punya gebetan, jadi emang Ya udah ngobrol sama Ngumpulin kaca, ngobrol sama kaca, melatih keberanian diri kan. Iya. Ngobrol di kaca kan. itu namanya latihan ya. Iya latihan. Nggak ada yang dituju, nggak ada apa. Emang ngasah skill berbicara aja itu mah. Iya betul. Jatuhnya public speaking anjing. Latihan anjing. Jadi pastiin punya gebetan ya, punya orang yang dituju anjing. Nah, Dan yang kedua ini pastikan dia lawan jenis. Iya. Maksudnya kan kayak tadi nih aing kan ngasih contoh nih. Yang bagian pantun nih. Penggalang memakai kacu pulang lewat Gading Serpong. Hai kamu yang lucu sini dong aku sepong. Nah kan itu maksudnya anjing. itu kan kalau yang bawa rancu ya. Rancu kalau ke apalagi ke halayak ramai gitu. Orang-orang banyak kan anjing kayak apa enggak orang-orang buka celana ya? Iya anjing. Oh. boleh mas. Silahkan gitu. Ya pastiin dia lawan jenis. Betul. Gitu. Jadi enak gitu kan. Apanya yang enak? Jadi apa ya nggak aneh gitu maksudnya lawan jenis. Yang ketiga kan tadi udah punya gebetan, terus yang kedua pastiin gebetannya itu lawan jenis. Yang ketiga harus lihat suasana Glenn. Contoh lihat suasana, ya maksudnya jangan pada saat situasi yang kan kalau misalkan orang lagi ini Glenn ya. Ini mah serius ya. Iya. Kalau misalkan lagi PDKT kan banyak fasenya kan. Mungkin ada di fase lagi males, lagi di fase apa gitu. Nah, kita harus sebagai laki-laki tuh harus tahu timing yang tepat gitu. Ngeluarin gombalan. Jangan pas lagi ceweknya lagi diem, lagi bad mood atau apa gitu, kita ngegombal kan gak masuk. Itu malah ngebuat peluang mana makin kecil. Benar. Jadi kayak apa? Perhatiin lah tempat dan waktu dan kondisi ya. Kondisi benar. Kondisinya perhatiin juga. Jangan di tempat dan waktu yang berbahaya gitu mungkin. Iya. Apa kayak tadi gempa mungkin kan kita dibahas di awal itu, mungkin. Masuk gempa-gempa. Bapak kamu kayaknya BMKG ya? Iya beneran BMKG. Ya ini lagi kerja ini. Ini lagi menginfokan. Ini lagi nyatet skala Richter. Atau lagi kebakaran rumah kan. Bapak kamu damkar. Iya lagi di jalan katanya. Binatang. Iya goblok kan. Lagi kerja aku. Nah kalau ini kan yang ketiga ini situasi berduka gitu. Maksudnya kayak apa ya? Jangan pernah ngeluarin gombalan-gombalan pada saat orang-orang lagi berkabung gitu. Berkabung ya jangan cok. Gimana ya? Bapak kamu tukang sate ya? Bapakku meninggal goblok. Kamu masih aja gombal. Kamu gak lihat depan aku siapa? Kamu gak lihat yang dalam peti ini? Makanya harus lihat situasi sama kondisi kalau lagi ngegombal. Aing ada lagi PP yang tadi. Yang mana? Kita balik lagi ke yang teknik. Oke. Gombalan. Itu yang tadi Aing bahas. Itu sebenarnya sangat banyak. Ada lagi bisa Aing. Kayak ini teknik gombalan yang sering siap pakai. Ya apa? Dan yang Aing suka juga ya. Kayak. Jadi kayak apa namanya? Ini nggak ada kameranya. Aing nggak bisa nyontohin. Mungkin kayak. Jadi misal kita di sebelah ceweknya nih, kita di sebelah ceweknya, terus kita nanya, bahu kamu ada 4 ya? Bahu kamu ada 4 ya, oke. Terus? Enggak, ada 2 gitu misalnya. Iya ini 4 kata cowoknya gitu. Nih aku hitungin 1, 2, 3, 4 gitu. Nanti 4-nya itu di bahunya dia gitu. Jadi harus duduknya sebelahan. Iya harus duduknya sebelahan. Jadi rangkul-rangkulan gitu. Kalau duduknya seberangan nggak bisa. Nggak bisa. 1, 2, 3, 4. Jadi kayak mau memberkati gitu. Kalau gini kan kalau ke depan kan menyeberang kan kayak memberkati gitu. Oh ini cocok buat apa ya? Waktu berdua doang nggak kalian? Iya. Dan ya kalau udah misalnya udah ngedate ketiga dan selanjutnya udah berani pegangan gitu ya. Kalau di first date kan kayak binatang kamu dicab-cabul bodoh. Sabul kamu. Cabul banget. Pegang kamu babi. Pegang. Kamu mesum bodoh.
Ya itu. Ini Glenn nih, tapi Glenn ya. Aing sering merhatiin Sia kalau lagi ini serius Glenn. Oh iya. Karena aing pernah bilang ke Glenn kalau aing jadi cewek aing pasti udah pacaran sama Glenn. Anjing, Serius nih Glenn. gila. Karena aing sering merhatiin Sia sering ngeluarin gombalan-gombalan pakai ayat Alkitab anjir. Iya, Cok, serius, Cok. Aku ingat waktu di air terjun. Itu kan salah satu skill Sia kan, pakai ayat Alkitab kan. Jadi air terjun yang mana sih? Air terjun ini, Cok, Pantura. Apa namanya? Ngobrol Pantura jauh banget anjing. Apa sih namanya kan yang di atas apa sih? Aduh, Taman Hutan Raya, Tahura. Oh, Tahura. Oh iya. Pantura. Anjing Pantura jauh banget anjing daerah-daerah Jadi, Glenn- Sukabumi, Subang. Pantura anjing. Glenn nih kalau ngegombalin punya skill pakai gombalan ayat Alkitab. Jadi Glenn nih baca Alkitab bukannya dimaknai tapi dipakai gombalan anjing. Aing lupa lagi anjing itu gombalannya. Aing udah lama gak make Oh iya emang udah lama itu semester 1 Cok. Udah semester 1 anjing. Udah lama banget anjing gak make gombalan Alkitab ya. Iya Cok ya. Jadi gitu Glenn ya. Kalau tadi kita udah ngasih tahu jenis-jenis gombalan, silakan dipraktekkan. Kalau emang kalian berminat bisa hubungin Glenn sebagai praktisi gombal, ahli gombal Indonesia. Dia punya banyak stok gombalan. Teman-teman dia lebih canggih daripada saya. Aing punya gombalan terakhir sebelum kita tutup. Boleh Glenn. Nanti boleh. masih langsung tutup ya ini. Masih harus siap ya langsung tutup, oke. Boleh. Gombalannya ini untuk Menteri Keuangan saat ini. Ibu dulu waktu zaman sekolah belajar kurang-kurangan nggak? Belajar katanya. Pantesan ini pajaknya nambah terus. Sekian suara liar hari ini. Sampai bertemu di kegiatan liar berikutnya. Mau lihat godang.